Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti akan dipimpin oleh Ibu Srianto. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa pembukaan, di mana doa pembukaan ini nanti akan dipimpin sepenuhnya oleh yang terhormat Bapak Pendeta Yusa Joko Tentiano, Sarjana Teologi. Dan kemudian nanti akan masuk acara pujian dan penyembahan, di mana pujian dan penyembahan ini nanti akan dipimpin sepenuhnya oleh Ibu Iin Yohanes Sitanggang. Dan setelah itu kita akan memasuki bersama penaburan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Yusmianto Master of Theology. Baru setelah itu Bapak Ibu, kita akan memasuki prosesi pelantikan calon pejabat gereja yang baru di wilayah Jawa Tengah. Kita langsung aja memasuki acara yang pertama dari prosesi ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Srianto. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa di atas atau bisa naik ke tangga, monggo. Ingkang badan ketawis kelihatan. Ya, monggo. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu doa pembukaan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Pendeta Yusa Joko Tentianto, Sarjana Teologi, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bersama-sama berdoa, membawa kita pribadi lepas pribadi dalam hadirat Tuhan dan menyerahkan acara pelantikan pendeta muda dalam gereja kita Gais Gideon untuk tetap dalam hadirat Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini.
Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Kami bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk boleh menjadi saksi hidup ke-6 hamba Tuhan yang akan dilantik menjadi pendeta muda dalam bendang pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu Gais Gideon ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, terlebih ke-6 hamba-Mu yang Tuhan teguhkan untuk menjadi pejabat gereja Gais Gideon. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan rencana dan kehendak Tuhan dalam kami pribadi lepas pribadi, terlebih kepada ke-6 hamba-Mu, juga dalam keseluruhan rangkaian acara ibadah dan pelantikan ke-6 hamba Tuhan ini Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan pekerjaan Roh Kudus nyata atas kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dan pelantikan ke-6 hamba-Mu ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang kudus, ajaib, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung aja hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan memasuki pujian dan penyembahan untuk itu kepada yang terhormat Ibu Iin Yohanes Sitanggang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Pada siang hari ini mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk kita mengikuti ibadah perayaan, yaitu pelantikan hamba-hamba Tuhan pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita semua untuk datang kepada Tuhan. Saya minta kita semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Berikanku hati, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada siang hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih kuat berdiri, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. dilantik. Semuanya semangat, amin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus tetap semangat, kita harus tetap kerja keras untuk pekerjaan Tuhan, amin. Pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita masing-masing
untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ketika kita datang ke dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa. Ketika Tuhan memanggil kita nanti pun, kita tidak akan membawa apa-apa. Tuhan menginginkan kepada setiap hati kita, yaitu adalah hati seorang hamba yang tulus ikhlas untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang
Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa. Kami boleh melihat Tuhan ada di tempat ini. Kami boleh melihat panggilan Tuhan ada di tempat ini. Bapa kami, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran yang ditaburkan. Hamba berdoa kiranya firman ini akan masuk di dalam setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini, di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Mari langsung kita buka di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal yang terakhir. Kita akan baca satu perikop ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya. Buka. Sudah ketemu? Mari kita akan baca bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. 3-4. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, Yesus seringkali banyak kali di dalam kitab Injil Yohanes sering mengatakan gembala. Itu artinya penting sekali. Yesus menggambarkan gembala dan domba. Dia mengumpamakan manusia itu seperti domba. Tidak mengumpamakan manusia seperti singa. Dia tidak berkata gembalakanlah singa-singa. Ngeri ya Bu Saudara, sudah menggembalakan singa, ngeri. Kenapa Yesus memberi padanan kepada domba? Domba itu binatang yang bodoh. Domba itu binatang yang mudah tersesat. Domba itu tidak bisa mandiri sendiri. Dia harus dituntun kemanapun dia berada. Dia harus baik-baik mendengarkan sang gembala. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak tersesat. Nah, sekali waktu Bapak Ibu Saudara, Bapak Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, Presiden pertama kali, tahun 1963, dia mendatangi Natal Nasional. Jadi seluruh di Jakarta, di GBK dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang merayakan Natal. Lalu di belakang ada spanduk, ada backdrop. Sekarang belum, dan zaman dulu belum ada seperti ini. Ada backdrop tulisannya begini. Judulnya adalah
Yesus gembala yang baik. Insinyur Soekarno berkata ketika dia diberi kesempatan untuk dia berpidato, dia berkata, ini salah ini salah. Lalu semua orang tertegun. Pak Karno mau apa ini? Ini jelas Yesus itu gembala yang baik, tapi kok dikatakan salah? Salahnya di mana? Lalu dia lanjutkan lagi. Harusnya Yesus adalah gembala yang terbaik. Katakan amin. Yesus adalah gembala yang terbaik, dan itu diucapkan oleh presiden pertama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini calon-calon pendeta muda ini ditetapkan menjadi seorang pendeta muda. Artinya apa? Dia akan menjadi gembala. Siap dan tidak siap, Bapak Ibu Saudara akan menjadi seorang gembala yang menggembalakan jiwa-jiwa. Engkau punya tugas yang berat menjadi seorang gembala. Kalau itu tugas berat, lalu kita mau contoh gembalanya siapa yang terbaik itu. Di perjanjian lama kita bisa mencontoh gembala yang baik. Siapa? Daud. Daud itu menjadi gembala yang baik. Dia sama seperti Tuhan Yesus. Dia katakan, kalau singa datang kepada domba-dombaku dan mau menerkam, aku katakan apa? Aku lari dan mengejar singa itu dan aku bunuh singa itu. Kalau beruang datang, aku hancurkan beruang itu. Artinya ada satu kesungguhan hati, ada satu pengorbanan yang dia rela menyerahkan nyawanya, harus berhadapan dengan singa. Bapak Ibu Saudara, saudara akan berhadapan dengan singa-singa yang ganas di pelayanan. Tetapi saudara mesti tahu bahwa Tuhanmu, Allahmu lebih besar. Engkau sanggup mengalahkan beruang, engkau sanggup mengalahkan singa. Nah, lalu yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana kita mau belajar kepada gembala yang terbaik. Yang kedua adalah kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Gembala yang baik itu yang menyerahkan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Ada hal yang harus diserahkan. Nyawa itu adalah hak paling hakiki. Hak asasi saudara itu nyawa saudara. Tapi saudara mesti menyerahkan hak itu kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan begini. Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kamu wajib menyerahkan nyawamu untuk umatku, domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu yang dilantik, saudara harus berhadapan dengan satu pilihan. Engkau harus menjadi seorang gembala. Lalu Yesus berkata apa lagi tentang domba? Dia mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal seluruh domba-dombanya. Sampai hari ini saya masih ingat waktu saya kecil di kampung, beberapa tetangga saya itu punya bebek. Ada yang punya 100 bebek, 100 ekor, ada yang 50 ekor, 60 ekor. Dingon bareng nenggon sawah, satu tempat. Mereka bebeknya makan semua, kemudian penggembalanya duduk sambil udut. Lalu ketika mereka pulang, bebek ini bisa ngumpul sendiri dengan sendirinya. Kalau jalannya itu, jalan kampung itu di tengah begitu, kalau orang yang pertama, gembala yang pertama itu masuk di gang pertama, maka bebek yang rumahnya di sana itu dia menggok sendiri semua.
lalu bebek yang kelompok berikutnya menggok ke kiri. Semuanya bisa mengerti. Kemudian kalau gembalanya di rumah mesti dihitung dulu. Kok kurang satu? Berarti ini katut karung gini lek Parman. Dia datangi lek Parman. Kemudian apa yang dilakukan? Dia lihat seluruh bebek lek Parman, kemudian dia cari dan dia temukan itu. Kalau saudara sudah menemukan bisa enggak? Enggak bisa. Tapi orang yang setiap hari bersama-sama dengan bebek-bebeknya, dia tahu itu bebekku lek Parman. Oh ya, ambil aja. Lek Parman juga enggak protes. Karena apa? Dia tahu bahwa ini bukan bebekku. Nah, Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan yang akan dilantik, saudara mesti mengenali domba-domba saudara. Nah, ini kesaksian Bapak Ibu. Sekali waktu di jemaat kami awal-awal itu ada seorang suami istri punya anak 3. Kemudian suaminya itu pergi dengan perempuan lain. Lalu dia datang kepada saya dan berkata, "Pak, gimana ini suami saya? Suami saya pergi dengan wanita lain, apa yang mesti harus lakukan?" Saya dengan istri lalu mengajak berdoa, ayo kita berdoa. Kita doa sungguh-sungguh, kita doa puasa. Kita pagari orang itu supaya apa? Ada pagar berduri yang ada di dalam diri laki-laki suaminya yang kurang ajar ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Beberapa bulan berikutnya kita doanya begini. Dalam nama Yesus, kamu pulang ke anak istrimu. Kamu akan jijik dengan perempuan yang kau bersama kau hari ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan berikutnya dia datang pulang Bapak Ibu Saudara. Secara logika tidak bisa, tapi Tuhan bisa lakukan. Jadi seorang gembala itu harus membela sampai doa, sampai sungguh-sungguh berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menyaksikan para hamba Tuhan akan memikul tanggung jawab sebagai seorang gembala. Kita akan dukung mereka. Lalu Yesus berkata apa lagi? Dia menggambarkan gembala itu seperti ini, gembala yang terbaik itu seperti ini. Kalau ada satu domba yang tersesat, mau jatuh di jurang, dia punya 100. Yesus berkata apa? Dia tinggal yang 100. Kemudian dia cari yang 1 sampai dia ketemu apa yang dipanggul, dibawa pulang. Dan dia panggil tetangga-tetangganya. Dan mari kita bersuka cita karena dombaku sudah kutemukan. Gembalanya tidak bilang begini, dombaku sudah kutemukan, mari kita sembelih. Tidak seperti itu. Tapi mari kita bersuka cita karena 1 dombaku yang tersesat sudah kutemukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti harus menyerahkan nyawa kita sebagai seorang hamba. Lalu apa yang kita mesti berikan kepada Tuhan sebagai latihan, sebagai pemberian kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara mesti menyerahkan hak saudara. Hak untuk dihormati. Hati-hati ya saudara. Kalau saudara merasa kurang hormat, pengen dihormati, jangan jadi hamba. Stop sampai di sini. Engkau hanya menjadi baturnya Tuhan. Tidak boleh lebih dari itu. Domba yang dititipkan kepadamu, jemaat yang dititipkan itu bukan milikmu. Amin. Amin para hamba Tuhan. Itu bukan milik kita. Kita itu hanya sebagai hamba, gembala. Gembala yang diserahi Tuhan, domba-domba, jiwa-jiwa. Jadi jangan merasa ini milikku,
ini dombaku. Lalu saudara berebut, berkelahi dengan hamba yang lain. Padahal ini sama pemiliknya. Kalau jemaat di Klaten, itu pemiliknya sama dengan jemaat di sini Pak Teddy. Pemiliknya sama. Kita sama-sama hanya wong Angon Wedhus. Sama. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih. Nanti kalau sudah diberkati menjadi hamba Tuhan, dipercayakan gembala domba-domba yang banyak, jangan pernah sombong. Itu miliknya Tuhan. Yang berikutnya, saudara harus menyerahkan kebebasan kita. Kebebasan saudara, mulai hari ini ketika engkau memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, kebebasanmu harus kau serahkan kepada Tuhan. Engkau tidak bisa berkata-kata apa-apa. Seperti yang tadi kita baca, nats perikop yang kita baca tadi. Di nubuatan di ayat yang terakhir, ayat di atasnya sebelum terakhir dikatakan Petrus ketika masa mudanya dia akan kemana dia suka, kemana dia pergi dia suka lakukan, apapun yang dikerjakan lakukan. Tetapi dikatakan apa? Setelah dia nanti tua, dia akan diikat. Itu artinya nanti ketika sampai tua. Jadi Petrus itu usianya tua. Kasih Pak. Kalau rasul yang lain mungkin tidak setua sampai setua Petrus. Karena dinubuati oleh Yesus, sampai engkau tua, pada masa tuamu engkau akan diikat dan ditempatkan di mana engkau tidak sukai, yaitu engkau disalib. Salibnya gimana Bapak Ibu Saudara? Terbalik, kaki di atas, tangan di bawah. Itu Petrus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mendorong hamba-hamba Tuhan yang mau ditabiskan. Engkau dan saya sama sekarang menjadi pelayan-pelayan Kristus, gembala-gembalanya Allah. Kita semua di sini akan mendukung Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari kependetaan yang ada di Gais Gideon, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan dukung mereka untuk mereka benar-benar menjadi hambanya Allah. Ingat pesan baik-baik yang dipercayakan Tuhan. Sungguh-sungguh engkau pegang. Seperti Daud. Itu dombanya berapa Pak bisa? Berapa? Dombanya Daud berapa? 2-3 ekor. Itu artinya bukan 23 ekor. Ya 2-3 ekor. Hanya 3 ekor. Tapi dia sungguh-sungguh mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bukan milik, ini milik Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari seorang gembala kecil, dia dipromosikan Tuhan menjadi Raja Israel. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan bisa promosikan saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan. Amin. Jalanan masih jauh. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Punyai hak untuk kerendahan hati. Enggak boleh sombong, melepaskan hak kesombongan saudara. Hak kesombongan dilepaskan. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati, tahu bahwa oh aku itu hanya hamba. Oh aku itu hanya hamba. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa yang keberatan hari ini untuk menyaksikan mereka diangkat sebagai gembala? Tidak ada ya? Kita akan setuju, nanti kita akan berdoa untuk mereka. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, saudara mesti menjadi gembala yang baik. Mari, tim musik mana ya?
Ya, mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya. Kita datang kepada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, oke, ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Yes. Karalama ralama syakarana. Syaralama takaralama rama syanawa. Basuh aku di dalam darah. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir luruskan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kulihat kemuliaan Tuhan. Kulihat kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu. Oh, basuh aku di dalam darah. Mari saya undang yang dilantik saja, yang mau dilantik menjadi hamba Tuhan, bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Jadikan ini sebagai doa saudara, ungkapan hati saudara. Yes, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segala. Oh yes Tuhan, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata,
lagi katakan dengan sungguh-sungguh, lebih dari segalanya, lebih dari lebih dari segalanya Tuhan, kami mau inginkan Engkau Tuhan. Engkau gembala kami yang agung. Oh, mari Tuhan, urapi kami Tuhan, menjadi gembala-gembalamu yang terbaik. Sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Oh, Engkau besar, tinggikan, Engkau dahsyat Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ada di muka bumi ini, dan kami mau meneladani Engkau sebagai gembala yang terbaik. Kami mau menjadi gembala yang terbaik bagi domba-domba yang Kau percayakan kepada kami, teristimewa kepada hamba-hamba-Mu yang hari ini mau dilantik menjadi pendeta muda. Terima kasih buat firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup setiap hamba-hamba Tuhan. Mereka menjadi gembala yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat firman-Mu. Mari siap saudara yang terima berkat firman Tuhan boleh berkata, amin. Silakan duduk. Nah, saya akan lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ini tidak khotbah, tapi saya akan mentegaskan lagi kepada keenam saudara-saudari kita yang akan dilantik. Masih ada kesempatan untuk saudara bisa berkata, aku tidak jadi, aku masih ragu-ragu. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau dilantik akan membatalkan? Sebelum kita akan doakan, doa itu mengikat Bapak Ibu. Ketika engkau didoakan, doa itu mengikat. Berkat itu turun, berkat itu mengalir, mesti ada sebabnya. Kutuk itu ada ketika ada sebabnya. Begitu juga berkat. Hari ini Bapak Ibu akan didoakan, dan berkat Tuhan akan turun kepadamu. Ada, saya beri 1 menit untuk berkata, Pak, aku masih ragu-ragu. Mantap? Oke? Yes, kita beri aplaus Bapak Ibu saudara.
Nah, barangkali ada jemaat yang hari ini ada. Kalau Bapak Ibu keberatan, silahkan hari ini saudara bisa berdiri dan mengatakan, aku keberatan. Itu enggak layak diangkat jadi pendeta. Saya beri waktu 1 menit. Kalau 1 menit tidak ada, berarti sah, mereka akan kita lantik. Ada? Ya, tidak ada. Tepuk tangan buat mereka karena kita akan mendukung. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara, penting bagi kita untuk saudara datang di tempat ini bukan sekedar datang, tapi saudara menjadi saksi. Saksi itu menentukan. Amin. Nanti sekali waktu, kalau ada di antara 6 orang ini yang meninggalkan pelayanan, saudara bisa tegur mereka. Karena sudah saksi di hadapan Tuhan. Mas, kowe ndhisik janji loh. Kowe ndhisik janji setia mau menjadi pendeta muda. Tapi sekarang kok kamu tinggalkan pelayanan? Saudara punya hak untuk menegur mereka. Nah, Bapak Ibu yang dilantik, sadar ya, nanti ini semua yang hadir di sini boleh menegur Bapak Ibu saudara. Kalau saudara meninggalkan janji setia saudara. Nah, sebab itu hari ini Pak Yohanes akan membacakan, langsung Pak Yohanes membacakan SK untuk ke-6. Saya akan bacakan surat keputusan Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah Indonesia. Surat keputusan nomor 12 BPD SK 1 Romawi 2023 tentang pengangkatan pejabat gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Menimbang surat permohonan Pendeta Teddy Jefta Amin, Sarjana Pertanian, dengan nomor 01/GGN/Romawi 1/2023. Pendeta Yusak Joko Tentianto, Sarjana Teologia, dengan nomor surat 03/SG/GGP/Romawi 12/2022. Surat permohonan dari Bapak Pendeta Yusmianto, Magister of Theology, dan surat permohonan dari Pendeta Dr. Andes Kristiono Eko Marsudi tentang pengangkatan Linda Novia, Bambang Setiawan, Riko, Ronaldo Pratama Simangunsong, dan Astuti Triasmani, Sarjana Pendidikan Teologi, serta Lili Krismawati, Sarjana Ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon di wilayah Jawa Tengah yang semakin berkembang. 3. Kesetiaan selama bergereja di Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Nayu, Gideon Payungan, Gideon Klaten, dan Gereja Gideon Gumunggung.
Mengingat 1. Anggaran rumah tangga Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon, pasal Romawi 7 poin 2 dan 6b tentang jabatan gerejawi. Kemudian yang kedua, kepentingan pelayan Tuhan Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon, Jawa Tengah, memutuskan mengangkat Saudari Linda Novia Bambang Setiawan, Riko Ronaldo Pratama Simangungsong, Astuti Triasmani Sarjana Pendidikan, dan Lili Karismawati Sarjana Ekonomi sebagai pendeta muda. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan segera diadakan pembetulan. Ditetapkan di Solo tanggal 21 Januari 2023. Terima kasih. Melanjutkan acara selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, SK telah dibacakan, dan kepada Bapak Ibu calon pendeta muda dipersilakan untuk bangkit berdiri dan menempatkan diri di depan, kemudian menghadap ke jemaat. Dipersilakan, monggo. Dan setelah itu nanti akan ada pengakuan iman Gais Gideon yang akan dibacakan oleh Saudara Ronaldo. Dipersilakan untuk berdiri dan menghadap ke jemaat, monggo. Ya. Dan langsung aja akan diadakan pembacaan pengakuan iman Gais Gideon oleh Mas Ronaldo. Monggo, Mas. Pengakuan iman Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Aku percaya bahwa 1. Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus benar adanya. 2. Allah itu Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, 3 pribadi di dalam 1. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah anak Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan pengantara kita. 4. Kami percaya adanya gereja yang kudus, Esa di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Matius 16 ayat 18, Ibrani 3 ayat 6. 5. Semua orang telah terjatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat. Hanya melalui Tuhan Yesus semua orang berdosa menerima pengampunan. Yang keenam, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis secara selam di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 8. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan
dan persekutuan kita dengan sesama. Yang kesembilan, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 10. Kesembuhan ilahi terjadi dalam korban penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ke-11, Tuhan Yesus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu di udara. Kemudian dia akan kembali bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. 12. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang-orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Baiklah hadirin, tamu dengan yang berbahagia dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi ke-6 dari saudara kita ini telah mendapatkan SK yang dibacakan tadi, dan bahkan ada pengakuan imban dari GAIS Gideon. Dan saatnya mereka bersama-sama akan ditasbiskan menjadi pendeta muda. Untuk pentahbisan ini seluruh dari BPD dipersilahkan untuk menempatkan diri, bahkan diundang juga untuk seluruh pendeta yang sekarang rawuh, baik itu dari BPH, untuk bisa juga mendoakan bersama-sama. Dipersilahkan. Dan posisi untuk panjenengan yang ditahbiskan pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam posisi bersujud. Ya, duduk bersujud, dan dipersilahkan kepada lebih dari segalanya. Dipersilahkan untuk semua pendeta, baik yang dari BPD maupun dari BPH, Mas perak dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memujikan pujian ini. Nyanyikan refrainnya, oh lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Tuhan, kami minta pengurapan-Mu turun di tempat ini. Mereka sujud di kaki-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hari ini seperti Engkau mengurapi Daud, Engkau mengurapi Samuel, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu. Hari ini Tuhan, mereka akan mengambil tanggung jawab yang besar di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Silakan Bapak Pendeta kembangkan musik pelan-pelan, nyanyikan pujian ini. Mari pegang dalam nama orang. Oh, pengurapan yang dari Tuhan mulai mengalir kepadamu. Pengurapan yang dari Tuhan memampukan engkau menjadi hamba yang terbaik, mencontoh hamba-Mu yang besar itu, yaitu Yesus. Mengalir
mengalirlah Engkau. Tanganmu akan cakap mengembalakan domba-domba. Hatimu akan dipakai, rohmu akan semakin peka untuk melihat, mengerti dan mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan dijagai dan dijamin oleh Tuhan. Dijamin hidupmu oleh Tuhan. Dijamin hidupmu oleh Tuhan. Jamah Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan permata, mas merah dan berkatilah Engkau, berkatilah Engkau. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemampuan ilahi mengalir atas Engkau, hikmat Tuhan mengalir atas Engkau, kemampuan Tuhan mengalir atas Engkau di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau akan, tanganmu akan dimampukan Tuhan mengembalakan domba-dombanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau akan dimampukan Tuhan untuk melihat tuai yang besar. Tuhan menuai jiwa-jiwa yang besar yang banyak dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Terus dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Oh, mas merah dan permata, mas merah dan permata. Oh yes, tidak ada artinya dibanding panggilanmu Tuhan. Tiada arti. Panggilanmu lebih berharga daripada emas perak. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Hari ini kami menjadi saksi buat keenam hamba-Mu ini Tuhan. Mereka hari ini menjadi satu jawatan dengan kami. Mereka akan menjadi gembala-gembala di dalam lingkungan gereja Gideon. Berkatilah mengalir, berkat Tuhan mengalir mereka. Mereka mampu dan sanggup melakukan rencana Tuhan tergenapi atas hidup mereka. Menjadi gembala yang terbaik. Hidup mereka diserahkan kepada Tuhan. Hak mereka berikan kepada Tuhan. Dan mereka punya hak satu hak, yaitu hak menjadi seorang gembala. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berkati mereka. Berkati mereka. Berkat kemampuan itu mengalir ke Engkau di dalam nama Bapa, persekutuan dari Allah Kudus, cinta kasih anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, memberkati pelayananmu, memberkati setiap hidup, keluargamu, seluruh domba-domba yang kau kerjakan, yang kau percayakan kepada dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Seluruh peserta dipersilakan untuk bangkit berdiri. Selamat. Ya. Dan saatnya kita akan memberikan ucapan selamat kepada keenam pejabat baru gereja Gideon yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan selamat ini juga bisa nanti datang dari seluruh jemaat yang boleh hadir. Dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Monggo katuran dari seluruh jemaat yang saat ini boleh hadir, memberikan kata selamat, peneguhan, penguatan. Biarlah mereka benar-benar menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Dan setelah ucapan selamat ini nanti, ya, kita akan mengadakan foto bersama. Setelah ini nanti kita akan mengadakan foto bersama dengan pejabat baru yang saat ini telah mendapatkan SK, dan bukan hanya itu aja, tetapi juga sudah ditabiskan menjadi pejabat baru
di lingkungan Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon di wilayah Jawa Tengah tentu saja. Ya, nanti sebelum kita foto bersama ada penyerahan SK dari Badan Pekerja Daerah kepada ke-6 pejabat baru yang saat ini sudah dilantik bersama-sama. Dan tentu saja kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah kersa rawuh untuk menjadi saksi hidup bagi ke-6 pejabat baru yang saat ini sudah menyediakan hati dan hidupnya untuk diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di wilayah Jawa Tengah tentu saja. Dan saat ini akan diserahkan SK dari BPD kepada ke-6 pekerja atau ke-6 pejabat baru gereja saat ini. Dipersilakan dari BPD. Monggo perwakilan jemaat semuanya yang sekarang rawuh dipersilakan untuk bersama-sama diambil gambarnya bersama dengan pejabat baru yang saat ini sudah dilantik. Monggo katuran bisa menjadi saksi abadi
Kerawon panjenengan merupakan dukungan moral yang saat ini boleh dirasakan dari ke-6 pejabat baru Gereja GKI Gideon. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu, saudara yang sekasih, silakan untuk lenggah terlebih dahulu sebelum kita kembul bujono sesarengan. Nanti masih ada satu lagi doa berkat ya. Monggo katuran untuk pinaran terlebih dahulu, dan doa berkat ini akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Srianto, Sarjana Teologi. Monggo. Mari Bapak Ibu sekalian, acara pelantikan pendeta muda sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa untuk akhir pelantikan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu pada acara pelantikan pendeta muda ini. Dari awal hingga akhirnya telah Kau sertai Tuhan. Kami berdoa para hamba-hamba-Mu ini supaya menjadi hamba yang taat kepadamu, dengan mengabdikan diri dengan sepenuhnya, sehingga mereka di ladang pelayanan tidak merasa ragu-ragu dengan apa yang proses-proses akan mereka alami nanti. Mereka akan tetap setia di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya mereka masih punya waktu yang sangat panjang sekali. Kami berdoa supaya Engkau teguhkan, Kau kuatkan, sehingga mereka sampai akhir hidupnya melayani Tuhan. Tiada satupun mereka akan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi domba-domba yang Engkau percayakan kepadanya, supaya mereka tetap sungguh-sungguh di dalam mengembalakan domba-dombanya. Walaupun apapun yang terjadi, mereka akan tetap mengasihi domba-dombanya seperti Engkau mengasihi domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat acara demi acara telah Engkau berkati hingga selesainya nanti Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat yang sudah Kau percayakan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati juga mereka, supaya nanti mereka di ladang pelayanannya di gerejanya masing-masing, mereka juga akan menjadikan mereka berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di gereja masing-masing Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing juga. Kau sertai mereka dalam perjalanan dari gereja-Mu ini sampai di rumah dengan selamat, dan kami akan tiba di keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa pada siang hari ini, ibu-ibu di sini yang sudah menyediakan makanan, minuman, Kau berkati mereka yang setelah dari tadi pagi, bahkan dari tadi malam mereka telah bersusah payah untuk memberikan makan minum pada kami semua. Kami percaya Kau berkati juga pemain musiknya juga tidak luput dari berkat-Mu ya Tuhan, yang sudah mengiringinya sampai akhir ini ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah selesai semua, dan makanan minuman yang akan kami makan ini akan menjadi kekuatan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami serahkan
ibadah pagi siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat makan, Tuhan memberkati. Hari yang sebenarnya berbahagia, awal pertengahan hingga akhir acara ini sudah selesai. Dan monggo aturan untuk panjenengan bisa menikmati hidangan yang telah disediakan dari Badan Pengurus Daerah tentu saja bersama dengan Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Ayu. Monggo aturan untuk bisa gembul budaya Bujono sesarengan. Dipersilakan.